dengan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan duduk saudara. Untuk para alia, saya silakan maju ke depan. Pembacaan Halel yang terambil dalam Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Nyanyian pada hari raya. Hai umatku, dengarkanlah dan aku akan bersaksi di antaramu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada ilah asing di antaramu. Dan engkau jangan menyembah kepada ilah lain. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar dan aku akan mengisinya. Namun umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak menginginkan aku. Demikianlah aku akan menyerahkan pada kekerasan hatinya. Mereka berjalan dalam rancangannya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel berjalan menurut jalanku, aku akan segera menaklukkan musuh-musuh mereka, dan aku akan menggerakkan tanganku melawan musuh mereka. Mereka yang membenci Yahweh akan berpura-pura kepadanya, dan itulah kesempatan mereka untuk selamanya. Dan Dia akan membuatnya makan dari gandum yang bernas, dan aku akan memuaskan kau dengan madu dari batu karang. Amin.
Pembacaan Torah yang diambil dari Bilangan 25 ayat 10-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Pinehas anak Eleazar, anak Harun imam itu, telah menyurutkan murkaku terhadap Bani Israel ketika dia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi Bani Israel dalam kecemburuanku. Untuk itu, katakanlah sungguh, aku memberikan kepadanya perjanjian perdamaianku, dan akan menjadi baginya dan bagi keturunannya sesudah dia sebuah perjanjian imamat selamanya, sebagai ganti bahwa dia telah cemburu bagi Tuhannya dan mengadakan penebusan atas Bani Israel. Dan nama orang Israel yang dibunuh bersama wanita Midian, itu ialah Zimri anak Salu, seorang kepala kaum dari keturunan Simeon. Dan nama wanita Midian yang dibunuh ialah Kosbi anak perempuan Zur, seorang kepala kaum. Ia adalah kaum keluarga leluhur di Midian. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, seranglah orang-orang Midian itu, dan kamu harus memukul mereka, karena mereka telah menunjukkan permusuhan kepadamu dengan tipu muslihat, yang dengannya mereka memperdayakan kamu dalam perkara Peor dan dalam perkara Kosbi, anak perempuan Midian, pemimpin Midian itu, saudara perempuan mereka yang dibunuh pada hari itu atas dasar perkara Peor. Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan kepala juru minuman berkata kepada mereka, sekarang katakan kepada Hizkia, beginilah Raja Agung, Raja Asyur berkata, pengharapan apakah yang kamu percaya? Engkau telah berkata, sesungguhnya ucapan bibir adalah nasihat dan kekuatan untuk peperangan. Sekarang kepada siapakah engkau akan berharap sehingga engkau memberontak terhadap aku? Sekarang lihatlah, engkau telah mempercayakan dirimu kepada tongkat bambu yang patah itu, yaitu Mesir, yang jika seorang bersandar padanya, dia akan masuk dan menusuknya. Begitulah Firaun, Raja Mesir bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ini kan? Pembacaan Haftarah terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Maka dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan tebal dan angin. Lalu turunlah hujan lebat, maka Ahab naik kereta dan pergi ke Yizrael. Tetapi kuasa Bapa Yahweh berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai masuk Yizrael. Dan Ahab menceritakan kepada Izebel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu. Bahkan lebih dari itu, jika besok kira-kira
pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tiba di Betsheba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya bahwa dia ingin mati dan berkata, "Cukuplah sekarang, ya Bapa Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku." Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika dia melihatnya, dan lihatlah di sebelah kepalanya ada kue di atas batu yang membara dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali berbaring. Dan malaikat Bapa Yahweh kembali untuk kedua kalinya dan menyentuhnya, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti sangat jauh bagimu." Maka dia bangun lalu makan dan minum, dan berjalan dengan kekuatan makanan itu selama 40 hari 40 malam ke gunung Tuhan yakni Horeb. Dan dia tiba di sana di sebuah gua, lalu bermalam di situ. Dan sesungguhnya firman Bapa Yahweh datang kepadanya dan berkata, "Sedang apa engkau di sini, hai Elia?" Dan dia menjawab, "Aku sesungguhnya sangat giat bagi Bapa Yahweh Zebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Dan malaikat itu berkata, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Bapa Yahweh." Dan tampaklah Bapa Yahweh melewatinya, dan angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu dan memecahkan bukit-bukit batu di hadapan Bapa Yahweh. Tetapi tidak ada Bapa Yahweh dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi, tetapi tidak ada Bapa Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Bapa Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bisikan yang lembut. Dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, "Apa yang kau perbuat di sini, hai Elia?" Dan dia menjawab, "Aku sangat giat bagi Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Dan Bapa Yahweh berfirman kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik, dan engkau harus masuk dan mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram, dan engkau harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel. Dan engkau harus mengurapi Elisa anak Safat dari Abel Mehola sebagai nabi penggantimu. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael, Yehu akan membunuhnya. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, Elisa akan membunuhnya. Dan aku telah menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni yang semua lututnya tidak sujud menyembah Baal, dan yang setiap mulutnya tidak mencium dia." Dan Elia pergi dari sana, dan dia berjumpa dengan Elisa anak Safat, dan dialah yang sedang membajak 12 pasang lembu ada di hadapannya, sedang ia sendiri berada pada yang ke-12. Dan Elia melintas di dekatnya, dan dia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu jantan itu dan berlari di belakang Elia, dan berkata, "Aku mohon, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku, kemudian biarlah aku mengikat engkau." Dan dia berkata kepadanya, "Pergilah, kembalilah berkenaan dengan apa yang telah aku perbuat kepadamu." Maka dia kembali dari belakangnya dan mengambil sepasang lembu jantan itu, lalu ia mengorbankannya dan memasak dagingnya dengan peralatan lembu jantan itu, dan dia memberikannya kepada orang-orangnya, dan mereka makan. Lalu ia berkemas dan mengikuti Elia dan melayaninya. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 10. Oleh karena itu aku berkata, apakah Tuhan sama sekali telah menolak umatnya
Tidaklah mungkin, sebab aku juga adalah seorang Israel, dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Elohim tidak menolak umatnya yang telah dia kenal sebelumnya. Atau belumkah kamu mengetahui tentang Elia, apa yang kitab suci katakan, betapa dia memohon dengan sangat kepada Elohim sehubungan dengan Israel, dengan berkata, "Ya Bapa Yahweh, mereka telah membunuh nabi-nabimu, menghancurkan mesbah-mesbahmu, dan hanya aku sendiri tertinggal, dan mereka memburu nyawaku." Namun jawaban Ilahi mengatakan apa kepadanya, "Aku telah menyisakan bagi diriku sendiri 7.000 laki-laki yang tidak pernah bertekuk lutut pada Baal. Demikianlah pula selanjutnya, pada saat sekarang terdapat suatu sisa menurut pilihan anugerah. Dan jika oleh anugerah, maka bukan lagi atas dasar perbuatan, karena jika demikian anugerah bukan lagi menjadi anugerah. Namun jika atas dasar perbuatan, maka bukan lagi merupakan anugerah, karena jika demikian perbuatan itu bukan lagi merupakan perbuatan. Lalu bagaimana? Apa yang Israel mencarinya? Dia tidak mendapatkannya, tetapi orang pilihan mendapatkannya. Dan yang sisa, mereka mengeraskan hati, sama seperti yang telah tertulis. Bapa Yahweh telah memberikan kepada mereka roh kelelapan, sehingga mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar sampai pada hari ini. Dan Daud berkata, biarlah meja mereka menjadi suatu jerat dan sebagai perangkap dan sebagai sandungan, dan sebagai pembalasan bagi mereka, biarlah mata mereka digelapkan sehingga tidak melihat, dan bungkukanlah selalu punggung mereka. Kudus, kudus, Yahweh, Sebaot Melokas. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, oleh para ahli yang mengasihi-Mu Tuhan, yang memasmurkan mengindahkan Torah-Mu, pengajaran yang sempurna. Kami diberkati melalui dabar-Mu yang disampaikan Tuhan. Sebab itu berkatilah hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Selamatkan dan berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka Bapa. Biar Roh Kudus terus menuntun mereka untuk membawa mereka masuk dalam rancangan-Mu yang mulia. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan yang ehad, kekal sepanjang zaman. Haleluya. Amin.
dipuji. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak sembah. Terima sembah kami, terima hidup kami bagimu, Raja, Raja kemuliaan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memandang Tuhan, sampai Tuhan memandang kami, sampai Tuhan mengasihani kami. Ini keberadaan kami Tuhan, kami tak mampu berjalan tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hari Sabat-Mu kami mau beri pujian, sembah syukur kepadamu, Raja segala raja, Yahweh, Tuhanku, Bapakku yang baik, Bapakku yang tak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tak pernah melupakan perbuatan tangan-Mu. Kami adalah karya-Mu Tuhan. Kami di sini rindu, kami rindu memberi yang terbaik padamu Bapa Yahweh. Tiada yang berharga selain Engkau Tuhan hidup kami. Sahabatku, Tuhanku, Bapakku, bahkan lebih dari seorang ibu Kau menyayangi kami, bahkan lebih dari seorang ayah Kau beri yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, dengar seruan anak-Mu itu. Kami mau meletakkan beban yang ada di pundak kami di hadapan-Mu Tuhan, di kaki-Mu. Bapa, kami tak sanggup berjalan sendiri. Ini hidup kami milik-Mu Tuhan. Pegang tangan kami. Tuhan, pegang tangan umat-Mu di tempat ini. Kau tahu isi hati umat-Mu di tempat ini. Kau tahu kerinduan umat-Mu di tempat ini. Yang Tuhan inginkan kami beri hidup kami padamu Bapa. Kami beri hidup kami padamu Tuhan, biar kami semakin mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Bapa. Berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan, berpegang pada Torah-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin disempurnakan, kami semakin hari semakin diperbaharui. Kami manusia lemah penuh dengan kesalahan dan dosa Bapa,
Tapi kami percaya Engkau Bapa yang penuh dengan kasih sayang, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya kami di sini kami telah dilayakkan untuk menaikkan pujian syukur kepadamu. Dan berkat Sabat turun atas kami di tempat ini Bapa. Berkat Sabat turun atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mengurapi di setiap kepala kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap roh jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Kami akan menaikkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan. Coba kasih senyum yang paling manis ke kanan kiri saudara. Sudah manis senyumnya? Kalau belum kelihatan senyumnya boleh dicolek. Sahabat Shalom gitu. Haleluya. Sebenarnya saya dan Sarah semalam berjuang, kami berjuang. Berjuang latihan karena ada lagu baru. Dan Sarah tidak menyerah. Puji Tuhan, Sarah mau melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Ya Sarah ya. Walaupun kami berdua juga nervous sebenarnya. Aku bilang sama Sarah, aduh Sarah jangan nervous ya. Padahal mas sendirinya nervous saudara. Puji Tuhan bisa sampai di sini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada buat kita semua. Dan kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Saya ada lagu baru saudara dan lagunya bagus. Ini diambil dari lagu Ibrani, Hakitov. Boleh di Kokah Ashir Be'ahava. Tuhan penuh dengan kasih. Kokah Nadif Blih Lehaves Siva. Sangat murah hati tanpa mencari-cari alasan. Kokah Shone Fehu Ehad. Dia sangat berbeda dan hanya dia satu-satunya. Blilena Sot Hu Merages Oti. Bahwa aku tidak ingin membuatnya marah. Et hakitov eten leha, aku akan memberi yang terbaik bagi engkau. Et hamakom harishon esmor leha, aku akan menjadikanmu tempat yang pertama dalam hidupku. Kien eha sheshave yoter mimha, artinya tidak ada yang lebih berharga selain engkau. Ani koka ohev otha, artinya I love you so much, saya mencintaimu. Seperti itu. Mau ya saudara belajar bahasa Ibrani baru, lagu baru? Mau ya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita belajar pelan-pelan. Siva,
Magia leha, masih magia leha. Lomba ho, lomba ho. Nimeahu, magia leha, masih magia leha. Lomba ho, lomba ho. Nimeahu, magia leha, masih magia, masih magia. Ani, ani boka oe et haki to metele, et amorku marichones mole, viene la sesape termina. Ani boka oe et haki to metele, et amorku marichones mole, viene la sesape termina. Ani boka oe. Haleluya. Ani boka oe kota. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Masih mau muji Tuhan? Masih. Oh, betapa indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Maka Tuhan memerintahkan agar berkat-berkatnya dicurahkan atas kita. Amin, saudara. Haleluya. Mazmur dari 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan Yahweh memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari menari buat Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
dalamku. Ku kan menari seperti Raja Daud menari. Amin saudara. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan, supaya berkat-Nya turun ke sini. Amin saudara. Haleluya. Coba diginiin, bisa nggak? Bisa nggak diputar-putar? Bisa ya? Sambil ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, kita kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Karena Roh ada di dalamku, capek saudara? Belum. Kita mau terima janji Tuhan, amin. Tuhan memberi kita kegirangan hari ini, haleluya. Ku terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda. Sambil menunggu Kakak Sarah menyiapkan lagunya, saya ada cerita sedikit saudara. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Gideon itu pulang sekolah, saya jemput. Dia bilang gini cerita ke saya, Mami, temen aku kaya loh katanya, punya mobil 2 katanya gitu. Aku bilang, emang Koko gak kaya? Aku tanya gitu sama anak, emang Koko gak kaya? Ya kayaan dia lah, aku mah sedikit kaya, kata dia gitu, sedikit kaya katanya. Oh, nah aku bilang sama dia, kita tuh kaya dalam Tuhan tahu. Aku bilang sama dia, kita tuh kaya dalam Tuhan tahu. Koko punya papi, mami yang sayang sama Koko, punya adik yang lucu yang sayang sama Koko. Aku bilang, kita tuh kaya. Koko punya opa yang sayang sama Koko, punya opung, punya mau apa, Wak. Aku sebutin lah satu-satu kan. Ya beda itu, kata dia gitu. Ya sama lah. Malah lebih bagus kita. Banyak loh di luar sana teman-temanmu yang papanya galak, aku bilang jahat, yang suka pukulin anaknya, aku bilang gitu. Terlepas dari cerita itu saudara, memang beberapa hari yang lalu gitu ya, saya tuh dengar curhatan dari ibunya teman anak saya ini. Jadi tanpa memang disengaja mereka tuh pengen curhat sama saya soal rumah tangganya, soal ada kekerasan dalam rumah tangga, soal perselingkuhan, dan itu nyata saudara. Dan itu teman-temannya Gideon, orang tua temannya Gideon. Nah ketika saya diingatkan itu, saya bilang sama anak ini, yang penting Koko punya keluarga yang takut sama Tuhan. Aku bilang gitu, karena
takut sama Tuhan, hikmat dari Tuhan, hikmat pengetahuan dari Tuhan, takut sama Tuhan, itu adalah kekayaan yang sejati. Amin saudara. Haleluya, amin. Pengenalan akan Tuhan itu adalah kekayaan yang sejati. Jadi bukan diukur dari kita punya apa, tapi apa yang bisa kita kasih ke Tuhan. Karakter kita, keteguhan kita terhadap firman Tuhan itu. Seperti itu aku ajarin dia. Dia cuma oh iya kata dia gitu. Jadi setuju ya saudara? Kita kaya, amin. Kaya dalam Tuhan, amin. Karena kita mengenal Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Dan kita di sini untuk mendengarkan kebenaran Tuhan dan belajar semakin disempurnakan. Amin saudara. Haleluya. Masih mau muji Tuhan? Udah siap Kakak Sarah? Haleluya. Kami mau terima janji Tuhan. Digeber, haleluya, amin. Tuhan memberi kegembiraan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, ku terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda, bagi umat Geber, haleluya Tuhan. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Yahweh telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Datang Tuhan memberiku. Tuhan memberiku kehidupan dan sukacita melimpah. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberi kita kegirangan, amin. Bersukacitalah maka Tuhan akan memberikan apa yang disukai hatimu, amin. Apa yang diinginkan sama kita, biar kehendak Tuhan yang jadi yang terbaik buat kita, haleluya. Anak-anak sekolah Sahabat duduk yang rapi, yang tertib karena mau menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami di tempat ini. Biar Bapa memberikan hikmat dari surga untuk mereka semakin mengenal Tuhan, untuk mereka semakin bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Mereka tumbuh, berkembang menjadi anak yang takut sama Tuhan, yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangan-Mu. Tuhan, kami sebagai orang tua tidak punya kekuatan, melainkan Tuhan yang bisa menjaga, melindungi anak kami dari segala yang jahat.
percaya ketika roh Tuhan turun atas mereka, maka roh takut sama Tuhan, karakter yang baik akan Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Borua Elohim. Menyanyi buat Tuhan. Eloha. Saya persilakan untuk Bapak Gembala maju ke depan. Kau melihat Tuhan anak-anak sekolah sahabat yang dibawa oleh kedua orang tua mereka. Orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang bersandar bergantung kepadamu ya Bapa Yahweh. Orang tua yang menanti-nantikan pertolongan daripadamu ya Bapa atas keturunannya. Berbahagialah orang tua yang berharap kepadamu ya Bapa Yahweh. Sebab Engkau Bapa yang setia. Tuhan, berkenan Engkau Tuhan akan memberkati anak sekolah sahabat ini. Bapa Engkau sendiri akan menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Meteraikan namamu pada minyak kurapan ini Tuhan. Meterailah namamu yang maha dahsyat yang maha kudus pada minyak ini Tuhan. Bapa Engkau yang perintahkan agar namamu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Tuhan, hamba akan lakukan perintahmu ya Bapa. Berkatilah Tuhan. Meteraikan namamu yang maha kudus pada anak-anak sekolah sahabat ini. Mereka kelak akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang akan menyatakan kemuliaan namamu di tengah bangsa ini. Menceritakan perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang harum di tengah bangsa ini. Anugerah yang kau berikan melalui Yesus Hamasiat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Putra putri Sion, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Yesim ka Yahweh ke Efraim, weki manase. Yesim ak Yahweh ke Sararib ka Rahel, Lea. Diberkatilah Engkau hai putra-putra Sion, putri-putri Sion, anak-anak sahabat jemaat Geber, haleluya. Diberkatilah Engkau oleh Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Bapa akan memberkati pertumbuhanmu, perkembanganmu, masa depanmu. Tuhan akan mengalirkan berkat melalui kedua orang tuamu, melalui orang yang Tuhan tentukan untuk memberkatimu. Di bidang Bapa Yahweh terjadi atasmu. Amin, amin, amin. Bapa Yahweh yang bakal lakukan perintahmu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Haleluya. Amin.